Hai, kamu sadar nggak? Setiap hari, setiap saat dalam hidup kita ini pasti harus memilih. Contohnya dari bangun tidur aja, kita udah harus memilih mau mandi dulu, mau gosok gigi dulu, atau mau minum air dulu, atau mau langsung main keluar. Dari pagi aja kita udah harus langsung memilih. Lalu sepanjang hari itu kita akan terus-terusan disuruh memilih. Memilih mau pakai baju apa, memilih mau makan apa ya. Bahkan waktu mau main kita pun memilih kan, mau main apa ya, mau nonton apa ya. Papa, mama di rumah juga setiap hari harus memilih. Kita semua harus memilih, mulai dari memilih hal yang sederhana, misalnya mau makan apa, mau main apa, mau pergi kemana, mau main di mana, sampai hal-hal yang lebih besar dari itu. Misalnya, mau memilih taat sama mama atau enggak, mau memilih berbagi mainan, berbagi barang ke saudaramu atau enggak. Setiap hari kita pasti disuruh memilih. Tahu enggak? Sebagai anak-anak Allah, kita ini juga harus memilih. Memilih untuk percaya kepada Allah selalu apapun yang terjadi atau tidak. Memilih untuk selalu percaya kepada Allah dalam segala situasi disebut memandang ke atas, yaitu memandang kepada Allah. Sedangkan kebalikannya, ketika kita ada dalam situasi yang kita nggak suka, ketika kita ada dalam kesulitan dan kita memilih untuk nggak percaya kepada Allah, memilih untuk melihat kepada diri kita, melihat kepada keadaan, bahkan mungkin marah, itu berarti kita memilih untuk memandang ke bawah, nggak lagi percaya kepada Allah. Hari ini kita akan meneruskan kisah Yusuf. Kita akan melihat bagaimana Yusuf selalu memilih untuk memandang ke atas, yaitu percaya kepada Allah setiap saat. Yusuf, sang anak kesayangan ayah itu, sekarang nggak lagi berada di rumah ayahnya. Dulu memang Yusuf mau dibunuh karena begitu bencinya kakaknya kepadanya sampai-sampai mereka mau membunuh Yusuf. Tapi Allah menyertai Yusuf, Allah menjagai dan mengawasi Yusuf sehingga Yusuf tidak jadi dibunuh. Allah menggerakkan para pedagang untuk lewat di dekat Yusuf dan saudara-saudaranya. Allah pula yang menggerakkan hati kakak-kakaknya untuk menjual Yusuf kepada para pedagang itu. Selalu Allah bekerja dalam segala situasi, dalam hidupmu dan dalam hidup Kak Intan juga. Sadar atau tidak sadar, Allah selalu bekerja dalam kehidupan kita. Sekarang Yusuf ada di Mesir. Dia nggak lagi pakai jubah yang indah pemberian ayahnya. Nggak ada lagi ayah yang begitu mengasihi dia. Dan tidak ada lagi rumah yang nyaman untuk Yusuf. Di Mesir, Yusuf dijual sebagai budak. Lalu suatu hari, seseorang bernama Potifar membeli Yusuf untuk menjadikan Yusuf budak di rumahnya. Budak itu pekerjaan yang sangat rendah. Kenapa? Karena budak itu diperlakukan seperti barang. Lihat ya, mereka dibeli pakai uang, seperti membeli barang. Dan mereka tidak punya kuasa sama sekali bahkan atas diri mereka sendiri. Begitu mereka dibeli oleh tuannya, maka sejak hari itu tuannya lah yang punya kuasa penuh atas orang itu. Tetapi Kejadian 39 ayat 2-4 menceritakan kepada kita, Tuhan menyertai Yusuf sehingga Yusuf menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Tuhan menyertai Yusuf. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Yusuf disertai Allah
dalam segala hal yang dia kerjakan. Sekarang Yusuf bahkan diberi kuasa oleh Tuan Potifar atas seluruh rumah dan seluruh harta Tuan Potifar. Yang tadinya Yusuf tidak punya kuasa bahkan atas dirinya sendiri, sekarang Yusuf malah punya kuasa atas seluruh milik tuannya. Allah menyertai Yusuf. Allah mengawasi Yusuf. Allah melihat Yusuf. Dan ini yang paling penting, Allah tidak pernah melupakan janji-janjinya kepada Yusuf. Walaupun sekarang Yusuf jauh dari rumah, tapi Allah tidak melupakan janji-janjinya kepada Yusuf. Setiap hari, setiap saat, Allah juga menyertai kamu, menyertai Kak Intan. Allah mengawasi hidupmu, Allah mengawasi hidup Kak Intan. Kenapa? Karena Allah setia. Karena Allah tidak akan pernah melupakan janji-janjinya kepadamu dan kepada Kak Intan. Allah menyertai Yusuf, tapi apakah semuanya berjalan baik-baik saja dan indah selalu? No. Istri Tuan Potifar rupanya mengajak Yusuf untuk berbuat dosa. Tapi Yusuf nggak mau. Yusuf menolak. Yusuf menolak untuk mengkhianati Tuan Potifar. Dan yang lebih penting, Yusuf menolak untuk mengkhianati Allah. Dia setia kepada Allah. Akibatnya apa? Yusuf dimasukkan lagi ke dalam penjara. Tadi Yusuf sudah hidup enak ya, dia dipercaya seluruh harta tuannya. Yusuf mengatur seluruh pegawai di rumah Tuan Potifar, hidupnya sudah enak. Tapi karena dia menolak untuk berbuat dosa, Yusuf harus mengalami hal yang gak enak lagi. Sekarang Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Kehidupan kita pun sama seperti kehidupan Yusuf. Mungkin saat ini, selama ini, hidup kita selalu nyaman. Mungkin hidupmu selalu enak, semua tersedia. Orang tua ada, sekolahmu baik-baik aja, gak pernah gagal, kamu selalu punya teman. Tapi siap atau enggak? Kalau misalnya suatu hari nanti ada kesulitan yang terjadi dalam kehidupan kita, ada kesedihan yang Allah izinkan terjadi dalam kehidupan kita, kita siap atau tidak? Baik itu kesulitan kecil, kesulitan besar, tantangan kecil, tantangan besar, kita semua pasti akan mengalaminya. Mungkin ada kalanya kesulitan itu terjadi karena kesalahan kita. Ada kalanya kita sudah melakukan yang benar seperti Yusuf, tapi orang-orang di sekitar kita melakukan hal yang salah sehingga kita jadi ikut menanggung akibatnya seperti Yusuf. Cepat atau lambat, kecil atau besar, kamu dan Kak Intan akan sangat mungkin, bahkan pasti mengalami kesulitan. Dalam keadaan seperti itu, kita punya dua pilihan sebagai anak-anak Allah. Kita mau memilih memandang ke atas atau melihat ke bawah. Kak Intan ulangi ya, kita punya pilihan. Pilihan untuk melihat ke atas atau melihat ke bawah. Melihat ke atas itu apa? Melihat ke atas berarti kita melihat kepada Allah, percaya kepada Allah dan janji-janjinya. Kita mengingat kebaikan Allah ketika dalam semua kesulitan yang kita hadapi nanti, kita ingat Allah setia. Allah menjagaku, Allah mengasihiku, Allah baik kepadaku. Bahkan kita berani bertanya, Tuhan, apa yang Engkau ingin aku kerjakan dalam rencanamu yang besar? Tuhan, apa yang Engkau ingin ajarkan aku dalam kesulitan ini? Itu ketika kita memandang kepada Allah. Tapi kita juga punya pilihan memandang ke bawah, yaitu melihat pada diri kita sendiri ketika kita dalam kesulitan suatu hari nanti. Kita marah kepada keadaan, marah kepada orang-orang sekitar kita, bahkan
marah kepada Tuhan. Kita bertanya-tanya, kenapa kok aku yang mengalami ini? Kenapa kok Tuhan begini? Kenapa kok Tuhan begitu? Kenapa kok mamaku gini? Kenapa kok orang itu begitu? Itu ketika kita memandang ke bawah. Suatu hari Kak Intan juga tidak pernah menyangka bahwa ayah yang selama ini Kak Intan sayang, dekat sekali, tiba-tiba meninggal, dipanggil oleh Allah. Kak Intan mengalami kesulitan hari itu, mengalami kesedihan hari itu. Tapi ayo, ketika kesedihan datang, ketika kesulitan apapun datang, ayo memilih untuk selalu memandang ke atas seperti Yusuf dan memandang kepada Allah yang tidak pernah melupakan janji-janjinya kepada kamu dan kepada Kak Intan. Kejadian 39 ayat 20 sampai 23. Demikianlah Yusuf di penjara di sana. Ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepada Yusuf dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ Yusuf yang mengurus. Bayangkan, Yusuf ini juga seorang tahanan, tapi dia disuruh mengurus tahanan-tahanan yang lain dan juga pekerjaan-pekerjaan yang ada di penjara. Ayat 23, kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Kenapa? Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Kesulitan apapun yang Yusuf alami, kesedihan apapun yang Yusuf lewati, Allah menyertai Yusuf. Allah turut bekerja dalam hidup Yusuf, dan Yusuf memilih untuk memandang ke atas, memandang kepada Allah yang setia dan tidak pernah melupakan janji-janjinya kepada Yusuf. Yusuf menerima begitu banyak kejahatan, ketidakadilan, bahkan dilupakan, dianggap bersalah, dianggap tidak penting. Tapi Allah sekali-kali tidak pernah melupakan Yusuf. Suatu hari Firaun bermimpi, dan lagi-lagi Allah bekerja. Allah menggerakkan hati juru minuman yang dulu mimpinya pernah diartikan oleh Yusuf dan betulan terjadi. Sekarang Allah menggerakkan hati juru minuman itu untuk ingat kepada Yusuf. Karena tidak ada satu orang pun yang bisa mengartikan mimpi Firaun, maka ingatlah juru minuman itu kepada Yusuf, dan dipanggillah Yusuf untuk menghadap kepada Firaun. Yusuf selalu memilih untuk memandang ke atas, yaitu melihat, ingat kepada Allah yang tidak akan pernah melupakan janji-janjinya. Kerinduan Allah sama bagi kamu dan bagi Kak Intan, bagi kita semua. Mungkin saat ini semuanya sedang baik-baik saja, tapi ketika satu hari nanti ada kesulitan yang kamu hadapi, ada tantangan yang kita hadapi, kecil atau besar, mungkin ada ketidakadilan, mungkin kita dilupakan, mungkin ada banyak hal yang bisa terjadi. Ini kerinduan Allah, yaitu supaya anak-anak Allah memandang kepada Dia yang setia, yang tidak pernah melupakan janji-janjinya, yang selalu bekerja dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, Engkau Allah setia, Engkau Allah tidak akan pernah melupakan janji-janjimu. Engkau Allah yang selalu
bekerja dalam kehidupan kami. Bahkan ketika seringkali kami nggak sadar, Engkau bekerja dalam hidup kami. Engkau setia. Tolong kami Tuhan, dalam keadaan apapun, ketika satu hari nanti, ketika saat ini kami mengalami kesulitan, kami mengalami ketidakadilan, ada hal yang membuat kami dilupakan. Tuhan, Engkau sekali-kali tidak pernah melupakan kami. Tolong kami untuk selalu percaya kepadamu, kepada Allah yang tidak akan pernah melupakan janjinya kepada setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.